Pembicara kita pada hari ini adalah Dr. Valdesi Dal Silva. Beliau adalah pendiri sekaligus CEO dari Pioneer Bible Translator di Brazil. Beliau meraih gelar Master of Art di Johnson University, meraih juga gelar Master of Art of Religion, dan juga Master of Divinity dari Emmanuel Christian Seminary, dan juga yang terakhir dari gelar Doctor of Ministry dari Milesian University. Saat ini beliau bersama dengan sang istri, yaitu Ibu Mirna da Silva, telah melayani selama lebih dari 38 tahun, dan saat ini mereka tinggal di Tennessee bersama dengan anak-anak mereka, dan beliau serta istri telah menghabiskan pelayanan mereka di Brazil dan juga Meksiko. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur pada malam hari ini pada Velsi bisa menjadi pembicara kita pada malam hari ini. Yeah, so the host just read your profile and she really thank you and grateful for your willingness to share with us today. Thank you. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak sama-sama materi kita pada malam hari ini dengan tema pemulihan dari pengkhianatan dan luka relasional. Kepada Pak Valdesi dan juga Ibu Jennifer, saya persilahkan. So we're going to hear our theme today is restoration from betrayal and relational wounds. And once again, I will help as the translator. And thank you very much, Mr. Valdesi, for accepting our invitation to be the speaker at this webinar. It's an honor for us. Okay, thank you. Good evening for all, or good morning, my case, 12 hours behind. Selamat sore untuk Anda semua, atau selamat pagi untuk saya di sini. I'm so glad to have this opportunity, the second opportunity to share with you what the Lord put in my heart. Saya sangat senang untuk dapat kesempatan ini. Ini adalah kesempatan kedua saya berbicara di webinar ini tentang apa yang Tuhan taruh di hati saya. It's a hard topic for us to try to understand God's purpose in some betrayal and relationship wounds. Ini adalah topik yang sangat sulit untuk dibawakan. Bagaimana Tuhan punya tujuan dari pengkhianatan dan luka relasional yang kita alami. But I like the word restoration because the Lord is the one who restore our relationships. Tapi saya suka kata ini ya, restorasi atau pemulihan, karena Tuhan adalah yang memulihkan atau merestorasi hubungan-hubungan kita. Because betrayal hurts. It Karena brings emotional suffering. Go ahead, Jenny. Sorry. Karena pengkhianatan itu sangat menyakitkan dan memberikan mohon maaf, tolong slide selanjutnya. And some trauma, pain. It's true that no one longs for life of suffering. But we cannot. I'm sorry. Go ahead. And suffering is part of our life. When each one of us, whether we like or not, but we all exposed for suffering. Jadi pengkhianatan itu menyakitkan dan membawa penderitaan emosional, trauma, dan juga rasa sakit. Tapi penderitaan juga adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari dan kita tidak bisa menghindari penderitaan, baik kita suka atau tidak suka. I have a question. Have you ever been hurt by abusive people? Some people you trust,
a backstabbing so-called friend or people that you love? Saya punya pertanyaan bagi Anda. Pernahkah Anda mengalami luka karena orang yang bersikap kasar kepada Anda? Atau pernahkah Anda dikhianati oleh orang yang Anda percayai atau disakiti oleh seseorang yang Anda kasihi? Yeah, I wonder what percentage of the human population have been wiped out because cancerous human words. Saya bertanya-tanya, ada berapa persen populasi manusia di dunia ini yang telah dihancurkan oleh kata-kata manusia yang dia bersifat seperti kanker, Yeah, kata-kata yang menghancurkan. yeah, also I wonder how many people's souls have been crushed because of words that hurt. Dan saya pun juga bertanya-tanya, berapa banyak jiwa yang telah diremukkan oleh kata-kata yang melukai, menyakiti. But the word of God, the Bible, give us the solution for the problems we have, and we can trust in God in his word of wisdom. Tapi firman Tuhan, Alkitab, memberi kita solusinya dari permasalahan yang kita alami ini. Dan kita bisa mempercayai firman Tuhan dan hikmat yang terdapat dalam firman Tuhan. Because we're going to focus on God's word brings healing and restoration to our hearts, wounds, betrayal, broken relationships. We trust the word of God is the one who's going to give wisdom for that. Jadi saat ini, di sesi ini kita akan melihat bagaimana firman Tuhan membawa kesembuhan dan pemulihan bagi hati yang terluka oleh pengkhianatan dan hubungan yang rusak. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang akan memberikan kita hikmat untuk bisa menghadapi hal tersebut. Yeah, words of encouragement keep us going, and God's words brings healing and restoration to our hearts wounded by betrayal or broken relationships. Kata-kata yang menguatkan itulah yang membuat kita terus bisa berjalan, terus bisa membuat kita hidup. Firman Tuhan membawa kesembuhan dan pemulihan bagi hati yang terluka oleh pengkhianatan dan hubungan yang rusak. Yeah, we can trust God regardless of what happened to our lives. We can trust Him. Kita bisa mempercayai Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun situasi kita, kita bisa mempercayai Tuhan. Yeah. And I want to say support those who are mistreated if as if you yourself were suffering. You need to support those who's hurt as you yourself is suffering with them. Dan saya punya pesan ini bagi Anda untuk mensupport, memberikan dukungan bagi orang yang diperlakukan dengan tidak adil, bagi orang-orang yang menderita. Seperti layaknya kita sendiri yang diperlakukan seperti itu, kita harus memberikan dukungan yang sama dan juga merasakan hal itu bersama dengan mereka. Yes, because we know we have lovely ones have been suffering in ourselves because betrayal or broken relationships. Karena di sekitar kita, kita tahu banyak orang-orang yang telah disakiti dan mungkin diri kita sendiri telah disakiti oleh pengkhianatan dan hubungan yang telah rusak. Uh, Commit yourself to pray for people or group of people who betrayed you. Pray for them. Dan Anda harus berkomitmen untuk berdoa bagi orang lain atau berdoa bagi orang kumpulan orang-orang yang juga mengkhianati Anda. Anda harus berdoa bagi mereka. Healing for the hurt soul. I know we need healing for the hurt soul. When your heart is heavy and your mind is weak, turn to God. Get on your knees. Ask Him for forgiveness, for patience, and strength, because at the end of the day,
You know, he's the only one that you can trust or depend on him. That's Saya why it's important. Sorry, go ahead, Jenny. Mhm. Jadi saya mau berbicara tentang ini kesembuhan bagi jiwa yang terluka. Di ketika hati Anda terasa berat dan pikiran Anda lemah, berpalinglah kepada Tuhan. Berlututlah dan mintalah kepadanya tuntunan, kesabaran, dan kekuatan. Karena pada akhirnya dialah satu-satunya pribadi yang sungguh dapat kita andalkan. Yes, the author of the book of Proverbs says, death is in the power of the tongue. Penulis So, kitab Amsal berkata hidup dan mati dikuasai oleh lidah. but have you ever said words that hurts people? Go ahead, translate that. Tapi pernahkah Anda mengatakan perkataan yang menyakiti orang lain? I have it. Sometimes we wish not to say words that were not being said. Saya pun pernah berbuat demikian ya. Terkadang kita berharap kita tidak pernah mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak kita ucapkan. It happens to you when you say a word that you want to swallow back, but it's too late. Itu biasanya terjadi ketika kita mengucapkan sesuatu dan kita ingin sekali menarik kembali hal tersebut, tetapi itu sudah terlambat. When you say a word, a good word of encouragement or a bad word, you cannot come back to your mouth. Ketika Anda mengucapkan satu perkataan, entah itu perkataan yang baik atau yang buruk, itu tidak bisa kembali lagi ke mulut Anda, perkataan itu. Yeah, I like this phrase. Sometimes the people we hurt most are the people we love most. Dan terkadang orang yang paling kita sakiti adalah orang yang paling kita kasihi sebenarnya. And that's true. Dan itu We benar. have relationships with one another, and sometimes we hurt one another with words. Kita punya hubungan satu dengan yang lain, dan terkadang kita menyakiti satu sama lain dengan kata perkataan kita. There are two things I'll like to give you as advice. Ada dua hal yang mau saya bagikan kepada Anda sebagai nasihat. First, if you don't want your words to wound people, pray. Pertama, jika Anda tidak ingin kata-kata Anda melukai orang lain, berdoalah. King David said, set a guard, O Lord, over my mouth. Keep watch over the door of my lips. Psalm 100, 141:3. Raja Daud berkata di Mazmur 141 ayat 3, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. There's sometimes to whom you often end up saying hurtful things. Pray first. Jika ada seseorang yang sering Anda tanpa sadar sakiti dengan kata-kata Anda, berdoalah terlebih dahulu. This could be a coworker, a partner, a sibling, a good friend, etc. It may be your spouse or your kids. Orang itu bisa saja mungkin rekan kerja Anda, orang tua, saudara, sahabat, bisa juga pasangan atau anak-anak Anda. So the relationship is worth it. Before you accidentally yield your words as a weapon, pray first. Hubungan itu sangat berharga. Jadi sebelum Anda tanpa sadar menggunakan kata-kata sebagai senjata, berdoalah terlebih dahulu sebelum berbicara. Yeah. So the second, if you don't want your words to wound people, listen. Nasihat yang kedua, jika Anda tidak ingin ucapan Anda menyakiti orang lain, belajarlah untuk mendengar. James said, "This you know, my beloved brethren,
but everyone must be quick to hear and slow to speak and slow to anger. Yakobus berkata di Yakobus 1 ayat 19, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." That's true. Your words can harm, but look what you else they can do. Hmm. Dan itu sangat benar, kata-kata Anda dapat melukai. Tetapi lihatlah, apalagi yang bisa dilakukan oleh kata-kata itu selain melukai. Again, the author of the book of Proverbs says, Dan ini some yang dikatakan oleh penulis kitab Amsal. Silakan, go ahead. a smoothing tongue is a tree of life. Di Amsal 15 ayat 4a, dikatakan lidah lembut adalah pohon kehidupan. There's one who speak harshly like a thirst of sword, but the tongue of the wise brings healing. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Di Amsal 12 ayat 18. Also says the death and life is in the power of your tongue, and those who love it will eat its fruit. Di Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. And also the last one is Proverbs 16:24. Pleasant words are honeycomb, sweet to the soul and healing for the bones. Dan terakhir di Amsal 16 ayat 24 dikatakan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. The word of God, there's so many word of healing for our soul. Di firman Tuhan ada banyak sekali perkataan yang membawa kesembuhan bagi jiwa kita. But we need to be sensitive to the Holy Spirit guidance and restore relationships by forgiveness. Mhm. Tapi kita perlu peka terhadap tuntunan Roh Kudus untuk memulihkan hubungan yang telah rusak melalui pengampunan. I'm going to say in order, Jenny, Mhm. perceive God's guidance in where to forgiveness those who betrayed us. Jadi yang penting untuk kita pahami di sini adalah yang pertama, memahami tuntunan Tuhan tentang kepada siapa dan dalam hal apa kita perlu mengampuni mereka yang telah mengkhianati kita. We need to be wise how to deal with satanic opposition, protect ourselves from revenge. Dan kita harus dengan bijaksana menghadapi perlawanan rohani dari iblis ya, dan menjaga diri dari keinginan untuk membalas dendam. And we never know how to respond to emotional suffering. Seringkali kita tidak tahu bagaimana merespon penderitaan emosional. We need to prepare ourselves in prayer and receive clear direction from God's word for that we can treat the problems, to solve, to restore. Karena itu kita perlu mempersiapkan diri dalam doa untuk menerima arahan yang jelas dari firman Tuhan dan meminta Tuhan menunjukkan langkah-langkah praktis agar kita bisa bertumbuh dalam mencari dan mempercayai Tuhan, dan kita bisa menyelesaikan masalah kita dan memulihkan hubungan itu. So asking God to show us practical ways to grow and seeking and trusting Him. Jadi yang penting adalah kita meminta tuntunan Tuhan, menunjukkan langkah-langkah apa yang harus diambil secara praktis untuk kita bisa terus mencari dan terus percaya kepada Dia. And last one, follow through on what God's word show us to do. Dan yang terakhir adalah
melakukan apa yang ditunjukkan oleh firman Tuhan untuk kita lakukan. So the word of God is like alabaster for our soul. Jadi firman Tuhan itu seperti obat yang menyembuhkan jiwa kita. Read the Psalms. The Psalm 119 is a long psalm, but read through and then apply any verse that help you to understand what's going on with your soul. Jadi bacalah Mazmur 119, walaupun itu Mazmur yang cukup panjang, tapi baca sampai habis dan kemudian terapkan ayat-ayat yang membantu Anda untuk mengerti apa yang terjadi di dalam jiwa Anda. In the book of Psalms, there's so many uh, interaction with God and prayer when David or all the writers of the Psalms Hmm. um, they looking for a solution in the book of Psalms. Di kitab Mazmur ada banyak sekali interaksi orang-orang itu dengan Tuhan dan doa-doa mereka kepada Tuhan. Ada doa Daud dan ada banyak penulis Mazmur yang lainnya dan mereka mencari solusi sembari mereka berdoa. Itu semua ada di kitab Mazmur. Yes. And that question I make to you, what do you face today that requires more strength and than you possess? Sometimes we say, Lord, I need strength. Help me, Lord. Ya, saya punya pertanyaan untuk Anda. Apa yang sedang Anda hadapi hari ini yang membutuhkan kekuatan lebih daripada kekuatan yang Anda miliki? Jadi terkadang kita katakan kepada Tuhan, Tuhan aku butuh kekuatan. Aku butuh kekuatan dari Engkau. Tolonglah aku Tuhan. First, you need to bring it to the Lord. Bring it to the Lord. Pertama-tama Anda harus bawa itu kepada Tuhan. Tell him how do you feel? What worries you? Ceritakan juga kepada Tuhan apa yang Anda rasakan, apa yang mengkhawatirkan Anda di saat itu. And third, what do you need from him? Tell him what do you need from him? Dan yang ketiga, sampaikan kepada Tuhan apa yang Anda butuhkan dari Tuhan. When you read the God's words, looking for a solution, take notes of any insights of encouragement you receive as you talk with God by prayer, praying to God and reading the Bible. Then spend some time thanking Him for being your strength and help you with the solution. Jadi ketika kita sedang mencari solusi dalam Alkitab, catatlah setiap pengertian baru atau penguatan yang Anda terima saat Anda berbicara dengan Tuhan dengan membaca firman-Nya. Kemudian juga luangkan waktu untuk berdoa dan bersyukur kepadanya karena Dia telah menjadi kekuatan Anda dalam situasi ini. It's important to recognize suffering. That's reality. Recognize suffering. Accept it. Offer it to God as a sacrifice. Sangat penting untuk menyadari adanya penderitaan karena itu adalah satu realitas, satu kenyataan. Jadi kita harus menyadari penderitaan tersebut dan mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai satu korban. Yes. In Paul in 2 Corinthians 4:17 says, "For you light affliction for a moment produce for us eternal weight of glory, most excellent in Christ." Ya, dan Rasul Paulus di 2 Korintus 4 ayat 17 berkata, sebentar saya akan bacakan. Oh, wait a minute, I will try to find it in my Bible. Okay. Yes. I just quote part of the verse, but it'd be good to read the whole verse. 2 Corinthians 4:17, please. Oke.
2 Korintus 4 ayat 17 saya akan bacakan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. So, first thing you need to pray. Jadi yang Listen, pertama-tama Anda listen, harus listen, and then talk. Pray, listen, and then talk. Oke. Jadi yang pertama-tama Anda harus berdoa, lalu mendengarkan, lalu berbicara. Speak words of life to the discouraged souls. Ucapkan kata-kata kehidupan kepada jiwa-jiwa yang tawar hati. We all have sinned and fall short from the glory of God. We are invited to be justified by God's grace through faith in redemption to come by Jesus. In the redemption that come from by Jesus or from Jesus. Karena kita semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun kita diundang untuk dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman dalam penebusan oleh Yesus Kristus. So the next slide. So now I would like to give you 7 advice that will help us to restore our relationship with people who have betrayed us. Saat ini saya ingin memberikan 7 nasihat yang akan menolong kita memulihkan hubungan dengan orang-orang yang telah mengkhianati kita. First, love those who hurt you. The heart is the base of everything. Yang pertama adalah kasihilah mereka yang menyakiti Anda, karena hati adalah dasar dari segalanya. Second, forgive those who did wrong to you. Yang kedua, ampunilah mereka yang telah berbuat salah kepada Anda. Third, doing good for them even they don't deserve it. Yang ketiga, berbuat baiklah kepada mereka bahkan ketika mereka tidak layak menerimanya. And so bless the people who mistreat you. Yang keempat, berkatilah orang-orang yang telah memperlakukan Anda dengan tidak adil. We need to bless them. We say, Lord, forgive them, bless them. That's the Lord Jesus said at the cross. Forgive them. Kita harus memberkati orang-orang itu, mengampuni mereka dan memberkati mereka dan berkata, Tuhan berkatilah mereka seperti yang Yesus katakan di kayu salib ya, ketika dia disalib dan dia katakan, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu yang mereka perbuat. And pray for those who betrayed you. Lalu doakanlah mereka yang telah mengkhianati Anda. And return evil with good. Dan balaslah kejahatan dengan kebaikan. And the last one, treating them as we would like to be treated. Dan yang terakhir, perlakukanlah mereka sebagaimana Anda ingin diperlakukan. You can say it's not easy to do that. Dan memang sangat tidak mudah untuk melakukan semua hal itu. But that's necessary to restore relationships. Tapi ini sangat penting dan dibutuhkan untuk bisa memulihkan hubungan. So the word of God is like alabaster for our soul. Jadi firman Tuhan seperti obat yang menyembuhkan jiwa kita. And Proverbs 3:5-6 says, trust in the Lord with all your heart and learn not on your own understanding. In all your ways, acknowledge him, and he will make your path straight. Di Amsal 3 ayat 5-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. I
I can spend hours and hours talking about this verse. You know, how it's important to trust in the Lord with all your heart. Nah, saya bisa berbicara selama berjam-jam tentang ayat ini, bagaimana pentingnya untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. We know He have the solution for us. Kita tahu bahwa Dia punya solusi untuk kita. He can restore any broken relationships. Dia bisa memulihkan hubungan serusak apapun. Dia bisa pulihkan semua hubungan yang rusak. So, but we don't have time for this. Let's keep moving. It's interesting the Apostle Paul words in Philippians 4:13. Dan ini It's ada perkataan Rasul Paulus yang menarik di Filipi 4 ayat 13. is one of my favorite verse in the Bible. There's so many good verses I like, but this is one of my favorite verse. Ini adalah salah satu ayat yang paling saya sukai, ayat favorit saya di Filipi 4 ayat 13 ini. Because it reveals the attitude that help him move steadily toward restoration of relationships. When he said, I can do all things through him, Christ, who strengthened me. Karena perkataan Rasul Paulus di sini menunjukkan satu sikap yang menolongnya untuk terus melangkah menuju pemulihan relasi. Ketika dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. And the word all things means all things is possible. And in God, he can give us strength to support, to endure, to restore broken relationships. Dari kata di sini segala perkara artinya itu semua hal bisa Tuhan bisa memberikan kita kekuatan untuk mendukung untuk agar kita bisa bertahan dan juga untuk memulihkan hubungan-hubungan yang telah rusak. It's interesting because he in the chapter 4 before he said that he talks about two women that have broken relationships, have some conflict. Team workers have some conflicts. Menariknya karena di pasal 4 sebelum dia katakan hal itu yang tadi di ayat tadi ada dua wanita yang punya hubungan yang rusak, ada konflik terjadi di situ, teman sekerja Paulus yang punya konflik. Those two people have a conflict, Euodia and Syntyche. I'd like for you to read directly Indonesian, please. I don't need to read in English. Just go ahead and read in Indonesia the passage. Oke. Jadi dua orang yang punya konflik ini adalah Euodia dan Syntyche. Dan saya akan bacakan ayatnya di Filipi 4 ayat 2 sampai 3. Aku menasihati Euodia dan menasihati Syntyche supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga sahabat yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang bersama-sama dengan aku dalam pemberitaan Injil. Bersama dengan Clemens dan teman-teman sekerjaku yang lain yang nama-namanya tercatat dalam kitab kehidupan. But Paul says the names of the collaborators of Paul are in the book of life. Tapi Rasul Paulus berkata bahwa nama-nama rekan sekerja Paulus tertulis dalam kitab kehidupan. We're not perfect people, but we like perfection in Christ. Kita bukan orang yang sempurna, kita semua bukan orang yang sempurna, tetapi kita hidup dalam kesempurnaan dalam Kristus. Sometimes I hurt my wife with not kind words, unkind words. Terkadang saya menyakiti istri saya dengan perkataan yang kurang baik, perkataan yang tidak baik. But there's a simple word that restore our relationship at the end of the day.
Tapi ada satu perkataan yang sangat sederhana yang bisa memulihkan hubungan kita di akhir hari, memulihkan hubungan kita pada akhirnya. And that word is, can you forgive me? Dan kata tersebut adalah, maukah kamu mengampuni aku? I say, I'm so sorry I hurt you, but please forgive me. Saya katakan, saya minta maaf sekali saya menyakiti kamu, tapi bisakah tolonglah ampuni saya. The same thing with my kids. I have 3 kids, grown children. Dan saya sama halnya dengan anak saya punya 3 anak. I love them so much, but sometimes I hurt the people I love most. Hmm. Saya sangat mengasihi mereka, tapi terkadang saya menyakiti orang yang saya paling kasihi. Is there a situation in your life right now that you need to take heart? Uh, how does Paul life is example to help us? Hmm. And another question, what discouraging things happened to Paul? How did God sovereignly help, comfort, and protect Paul amid of all these difficulties? Hmm. Adakah situasi dalam hidup Anda saat ini di mana Anda perlu meneguhkan hati? Bagaimana kehidupan dan teladan Paulus menolong Anda? Hal-hal apa saja yang melemahkan semangat yang pernah dialami Paulus? Ada banyak hal yang Paulus pernah alami yang melemahkan semangat dia. Bagaimana Allah dalam kedaulatannya menolong, menghibur, dan melindungi Paulus di tengah semua kesulitan itu? I know those are good questions. That's reality in our lives. Dan itu adalah pertanyaan yang sangat baik. Itu adalah kenyataan di dalam hidup kita. So I know the time goes so fast, but I think we can take time for question and answer. And I can tell my own experience so many things. I have been betrayed by good friends, but I like to see some question, not to enlarge the problem, but how to find a solution. Hmm. Dan saya bisa berbicara tentang banyak hal yang saya pernah alami juga. Saya juga pernah dikhianati oleh teman dekat saya. Tetapi saya mau mendengar beberapa pertanyaan dari Anda, bukan untuk memperbesar masalahnya, tapi untuk mencari solusinya bersama-sama. So, Jenny, I need you to interpret the question. If somebody put in the chat, Mhm. and then I can slowly translate to you. Okay. Okay. Baik, so I will give it to the host and then she will read the question for the audience and then I will translate it to you. Okay. All right. Silakan. Thank you. Baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar atau boleh raise hand untuk bertanya secara langsung. Untuk saat ini kita ada satu pertanyaan dari Pak Octavianus. Bagaimana dengan memberikan teguran, memberi arahan yang ternyata kata-kata kita tidak ditanggapi, sedangkan kita diserahi tanggung jawab sebagai pemimpin perusahaan mungkin atau organisasi, maka dipakailah kata-kata yang keras, mungkin menyakitkan hati, tetapi untuk membuat orang itu sadar dengan posisi kita. Oke, baik. Saya butuh waktu untuk mencerna pertanyaannya Okay. sebentar. Okay. So there is one question from Mr. Octavianus. And the question is, how should we handle situations where we need to correct or give direction, but our words are not being taken seriously, especially when we have been entrusted with responsibility, such as leading a company or organization,
And sometimes strong words must be used, which may hurt, but are intended to make the person aware of our position and responsibility. How should we approach this? Yes, I know I direct our organization. It you need to say words, and sometimes you need to say, well, we have to do this. But my advice is the way you said the words. The words has meaning, but the way or the tone of your voice you say the words. Explain. I'm gonna continue. Mhm. Jadi saya sendiri pun juga pemimpin dari organisasi ya. Jadi saya paham bahwa tidak mudah untuk ketika kita harus menyampaikan satu hal. Tapi yang mau saya sampaikan dan beri masukan di sini adalah bahwa yang penting adalah cara kita menyampaikannya. Misalnya dari nada kita, data kita menyampaikan perkataan itu. The tone of your voice or your expression is more than words. Karena nada dari suara kita atau ekspresi kita itu kadang lebih berarti daripada perkataan itu sendiri. So my advice is like the Bible says, measure your words. Measure, you have to weight your words. I say this word or I say another word. That means the same thing. Mhm. Dan seperti yang Alkitab katakan, kita harus mengukur perkataan kita, menimbang perkataan kita mana yang harus dikatakan. Like if my son asks me for something, because he have a need, I know he have a need. Misalnya kalau anak saya meminta sesuatu kepada saya karena dia punya kebutuhan. It's like a son was at the university. He wrote a letter for his father, a written letter, and sent by mail. Contohnya kalau anak itu ada di universitas, lalu dia tulis surat kepada ayahnya dan mengirimkannya melalui mail. Apa email itu? Yeah, Mengirimnya. mail. So the father received the letter, opened the letter, and was a simple request from the son. Mhm. Jadi ayahnya menerima suratnya, membuka suratnya, dan ada satu permintaan sederhana dari anaknya. And the letter, the father opened the letter and read the letter. It says, "Dad, I have a need. Please send me money." Hmm. Misalnya lalu ayahnya buka surat itu dan membaca surat itu, lalu tertulis di sana, ayah, aku punya kebutuhan, tolong kirimkan aku uang. And the father was upset, say, "I'm not sending money for him. Look, the way he asking me." Lalu ayahnya itu jadi sedih dan marah dengan hal itu. Lalu dia berkata, aku tidak akan memberikan uang untuk dia. Lihat saja bagaimana cara-cara dia minta kepadaku ini. And then the mother came, the wife came, the mother, say, "Let me read the letter." Lalu ibunya, istri dari ayah itu, ibunya datang lalu berkata, coba saya baca suratnya. And the mother took the letter, say, "Dad, I need money. Please send me some money." Lalu sang ibu pun ambil surat itu dan dia membacanya. Dia berkata, dia membaca dengan cara seperti ini. Ayah, aku butuh uang. Tolong kirimkan aku uang. So it was the same words written, but the way the father read the words, he took offensive to him. Jadi itu adalah perkataan yang sama sebenarnya, tapi cara sang ayah membaca
kata-kata tersebut membuat dia tersinggung. And then he looked to his wife and said, "Oh, that's what he said. Okay, I'm gonna send the money." Lalu dia melihat ke istrinya dan berkata, "Oh, ternyata itu yang dia katakan. Oke, saya akan kirim uangnya untuk dia." Sometimes you read the email a friend sent to you, you take as offensive, but he's saying totally different. He was kind. The word is kind. The way you interpret it, that's the problem. Terkadang kalau Anda sedang baca email dari orang lain, em, mungkin Anda tersinggung dengan tulisan di email itu. Padahal sebenarnya dia mau katakan hal yang jauh berbeda daripada apa yang Anda baca di situ. Padahal perkataannya misalnya baik, tetapi cara kita untuk menginterpretasinya adalah masalahnya. Yeah, and in English, you make a you ask somebody to do something, and then the end you put the word, a simple word, please. You ask something, but say the word please. Di bahasa Inggris, kalau kita mau minta seseorang untuk melakukan sesuatu, di akhir dari kata tersebut kita tulis di situ tolong. Jadi kalau mau meminta sesuatu kita harus katakan tolong. If you ask your colleagues or co-workers or your employees to do something, but say the magic word at the end, please. Can you do that, please? Hmm. Jadi dalam kasus Anda, misalnya untuk jika mau mengatakan, mohon maaf, kalau mau meminta mungkin pekerjaan Anda untuk melakukan sesuatu, bisa tambahkan kata-kata magic di akhir itu, yaitu tolong. Ya, bisakah kamu melakukan itu? Tolong, tolong lakukan itu. So the conclusion, thanks for asking. Yeah, it's a good question. Is sometimes is the tone of voice. Even I have three dogs. Three dogs. I can say in Portuguese, English, or Spanish. They react depending the tone of my voice. If I said, you are so ugly dog," his tail do like this. He's so happy. You're so mean, you're so ugly. And they said, and they shake the tail because the tone of my voice. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus. Dan kesimpulannya adalah, pada akhirnya yang paling penting adalah nada dari perkataan itu. Sebagai contoh, saya punya tiga ekor anjing. Dan saya bisa berkata-kata kepada mereka dalam bahasa Portugis, Inggris, atau bahkan Spanyol. Dan mereka akan bereaksi berdasarkan nada suara saya. Misalnya saya katakan, oh, kamu anjing yang sangat jelek, ya. Tapi saya katakan dengan nada yang tinggi, dengan nada yang semangat, maka ekornya akan bergoyang menandakan bahwa dia senang. Jadi bukan dari perkataan itu dia menginterpretasi, tapi dari nada suara yang saya ucapkan. Also with my dogs, if I said, "You beautiful, I love you," they run. Sebaliknya kalau saya katakan perkataan yang baik seperti oh kamu sangat cantik atau kamu sangat indah, tapi saya katakan dengan nada yang seperti marah, oh, mereka akan lari. So, in conclusion, sometimes it's not the words, it's the tone of your voice, the way you say it that hurts people. Jadi sebagai kesimpulannya, terkadang itu bukan dari perkataan itu sendiri, tapi nada yang Anda gunakan itu yang terkadang menyakiti orang lain. So, I hope I use those illustrations because I hope you understand, because even the way you treat even animals, they respond better, depend the tone of your voice. Mhm. Jadi saya menggunakan ilustrasi tersebut supaya kita bisa mengerti bahwa bahkan terkadang ketika kita memperlakukan hewan pun, mereka juga akan merespon sesuai dengan nada suara yang kita gunakan. Okay, let's go to another question. Jadi kita Thank lanjut you. ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Thank you. Pada Pak Octavianus, apakah mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah jelas?
Oh, berarti memang harus dari nada bicara. Tapi kadangkala kan orang itu kalau diberi arahan terus berapa kali nggak mau dengar. Jadi terpaksa mungkin kita harus mengubah nada kita lebih keras lagi gitu, Pak. Gitu. Lalu supaya bisa didengarkan lebih lanjut gitu. So Mr. Octavianus respond with thank you for your answer, but sometimes people will not listen if we say it once or twice. So sometimes we have to increase our tone in order for them to finally listen to what we are saying. Yeah, you're right. I don't know, Mr. If you're a father, if you have children. Do you have children? Ya, saya tidak tahu apakah Anda punya anak, Pak Octavianus. Okay. So Yeah. I have two sons. The oldest son, his name is Christian. We call Chris for short, Chris. Like Jennifer, Jenny, Chris. Jadi saya punya 2 orang anak, dan yang paling tua bernama Christian, dan kita panggil dia Chris, nama singkat. Then I have a daughter, and my youngest son, his name is Christopher. We call also Chris for short. My youngest son, his name is Christopher. We Oke. call him Chris because the oldest get married and moved to another city. Oke. Jadi anak yang paling muda juga dipanggil Chris karena namanya adalah Christopher. Tadi yang tua sudah pindah ke kota lain, jadi kita panggil anak yang paling muda sekarang Chris juga. Yeah, it's like the name Jennifer, we call Jenny. Janet, we can call also Jenny. But when they're home, they come home, both at home. When I call the oldest Christian by Chris, he respond, and the youngest. But the people says how they understand you calling Chris or not calling Christopher. How they understand, how they make the difference is them, since they have the same name. Tapi ketika mereka berdua pulang ke rumah, jadi dua-duanya ada di rumah, maka orang-orang bingung ya bagaimana mereka bisa tahu yang mana yang dipanggil karena dua-duanya dipanggil Chris. The oldest, he's married. I call him Chris. Chris, come here, please. Jadi yang paling tua yang sudah menikah, saya panggil dia Chris, datang ke sini. And they're together. They know to whom I'm calling. The youngest, I need to call him twice. Chris, come here, please. Dan And mereka he don't answer. I need to call him. Chris, I'm calling you. dan ketika mereka bersama, ketika saya panggil, mereka tahu siapa yang saya panggil. Karena yang paling kecil, saya harus memanggil dia 2 kali. Kayak dengan Chris gitu. So when I call the two son Chris, they know to whom I'm calling because the tone of my voice again, they know is I'm calling the youngest, not the oldest. Jadi sekali lagi ketika saya memanggil, mereka tahu siapa yang saya panggil karena dari nada suara saya mereka bisa mengenal dan tahu siapa yang sedang dipanggil saat itu. But I understand there's some circumstance you need to say the word hard, that people can react. You
if you're a boss of organization, you need to say, well, this needs to be done. They need to obey. It's like the children, they need to obey the parents. Dan tapi saya mengerti memang ada beberapa keadaan di mana kita harus mengucapkan perkataan yang keras supaya orang-orang bisa bereaksi. Contohnya kalau Anda adalah satu pemimpin dalam organisasi, ya tentu hal-hal tersebut harus dilakukan. Itu seperti seorang ayah ya harus anaknya harus taat sehingga dia harus melakukan itu. Mereka harus meninggikan nada suaranya supaya anaknya taat. So I'm a professor of university. With my students in college, you need the way I speak with them in the classroom is different the way I speak them outside the classroom. It's the same people, the respect, but the situation is different. There's some demanding, there's requirement they need to do, they need to obey. Jadi saya adalah seorang profesor di sebuah universitas dan kalau dengan murid-murid saya berbeda nada suara saya ketika saya berbicara kepada mereka di ruang kelas, berbeda ketika saya bicara kepada mereka di luar dari ruang kelas. Jadi orang-orangnya tetap sama dan hormat yang diberikan juga tetap sama, tapi situasinya berbeda. Jadi kalau di ruang kelas tentu saja ada tuntutan dan ada hal yang mereka harus lakukan dan mereka harus menaati itu. Harus So taat. it again is relationship is relational, and the people need to understand. He have the authority. He's the professor in class. I need to obey. But outside, we're friends, or we're brothers or sisters. Jadi ini sebenarnya adalah satu dinamika dalam hubungan, dalam relasi ya. Jadi ketika di ruang kelas, mereka harus tahu bahwa dia adalah seorang profesor di kelas itu. Jadi saya harus taat. Tetapi di luar ruang kelas kita seperti teman atau saudara. So I'm a Brazilian. I like football, soccer. I like to play football. Jadi saya And adalah seorang dari Brasil dan saya sangat suka bermain sepak bola. we play with my kids, with friends, but we inside the field playing the ball, we hurt one another. Jadi saya bermain bersama dengan anak-anak saya, dengan teman, dan di dalam lapangan ketika kita bermain, kita terkadang melukai satu sama lain. We kicking the ball, but we hurt. My son hurt my leg. Oh, my goodness, you hurt me. Ya, kita saling menendang bolanya dan terkadang kita menyakiti sama lain seperti anak saya, dia menyakiti membuat kaki saya sakit dan ya sangat sakit di lapangan itu. But inside the field, we playing hard to win. Dan di dalam lapangan kami bermain dengan sangat keras untuk bisa menang. Doesn't matter how many score goals, who wins the game. Tidak penting berapa banyak skornya, tapi yang penting adalah siapa yang menang di permainan ini. But when the game is over, outside the field, we're friends. We care for one another. Oh, let's see your leg. How are you doing? Tapi ketika game permainannya selesai, di luar dari lapangan kita teman. Kita saling peduli satu sama lain, saling bertanya, oh bagaimana dengan kakimu tadi, bagaimana masih sakitkah? So we friend again. We hurt one another, but there's time to healing, to restoration, to restore. I'm not give him a red card. You red card out. You know what that means? Red card in the soccer game. Jadi ada waktu untuk segala sesuatu dan terkadang kita memang saling menyakiti, tapi ada waktu untuk
pemulihan, untuk restorasi, untuk kesembuhan. Dan saya di lapangan itu saya tidak memberikan dia kartu merah, menyuruh dia untuk keluar dari lapangan ya. Saya tidak melakukan hal itu. Yeah, there's time to be hard with our children, but it's time to give them a hug, to love them, say, we love you. I discipline you because I love you. I don't want you to turn out a bad person, but I want you to be good. I want you to do your best as the employer for we can have a good profit because we all win. We have to do this. They understand if it's plain. Jadi uh, ada waktu untuk kita keras dengan anak-anak kita, tapi ada juga waktu untuk memberikan mereka kasih, mengasihi mereka, memeluk mereka dan berkata, aku mengasihimu. Jadi walaupun aku mendisiplin kamu karena aku mengasihimu. Aku tidak mau kamu menjadi orang yang buruk, tapi aku mau kamu menjadi orang yang baik. Dan seperti Yes. sama halnya dengan juga pekerja kita, orang-orang yang ada di bawah naungan Okay. kita, juga kita katakan bahwa saya mau yang terbaik untuk kamu, saya mau kita bisa punya keuntungan yang bagus supaya kita semua bisa menang. Jadi kita harus lakukan hal ini. Okay. Thank you, Jenny, to explain more details. Ya, So let's go for more question, but I promise I'll be ya. short now. We answer the question. Oke. Jadi mari kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, tapi saya ya berjanji akan lebih singkat ya. Silakan. Baik, saat ini ada Ibu Rani yang raise hand. Boleh Ibu Rani? Ya, oke. Terima kasih. Selamat malam semua. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada pembicara. Luar biasa, saya sangat diberkati. Saya mencatat 7 nasihat tadi yang untuk memulihkan hubungan yang rusak. Nah, ini saya ingin sharing dan bertanya. Pada saat ada orang yang menyakiti saya, itu saya berusaha belajar untuk mengasihi seperti 7 nasihat tadi. Terus yang saya ingin pertanyakan adalah setelah saya berusaha mengasihi, mengampuni, berdoa, berbuat baik, memberkati mereka, hubungan saya dengan orang tersebut atau orang yang sudah menyakiti saya itu tidak seintim, tidak seindah, tidak seakrab sebelum terjadi konflik. Jadi saya berjaga-jaga, saya tidak mau supaya jangan sampai saya akan tersakiti lagi. Cukuplah sekali sakit itu ya. Jadi makanya saya membatasi diri, tidak seakrab seperti dulu karena saya takut untuk disakiti lagi. Nah, pertanyaan saya, betulkah sikap saya yang saya lakukan itu? Nah, kalau itu tidak betul, apa langkah apa atau cara apa yang mungkin tepat, cocok untuk saya menghadapi atau menjalin hubungan yang sudah retak tadi. Itu, terima kasih. Berharap jelas ya. Terima kasih. Jelas, Yesus Ibu. memberkati. Jelas, sangat jelas. Terima kasih, Bu Rani. Boleh saya langsung terjemahkan? Okay. So there is a question from Miss Rani, Mrs. Rani. Yeah. First of all, I would like to thank the speaker. I would like to thank you. I was truly blessed by what you share, and I took note of the 7 advice to restore relationships. I would like to share something. So when there's somebody that hurts me in the past, and I try to forgive, just as the 7 advice suggested, I try to forgive and restore the relationship. But when I try to restore the relationship, it is no longer as close or as intimate as it was before the conflict. I find myself being cautious because I do not want to be hurt again. So I set boundaries. My question is my attitude correct? If not, what would be the right steps for me to take in facing or rebuilding a relationship that has already been damaged?
Yeah, Miss, sorry if I pronounce your name, Salani? Rani. Rani. Miss Yeah. Rani. It's correct. Yeah, I like the way you give your perspective. I think, Jenny, you need to translate more slowly. Oke. Ya, eh, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Rani. Dan yang Anda lakukan itu sudah tepat, dan saya sangat senang Anda memberikan perspektif Anda. When somebody mistreat us or hurt us, we need to forgive them. Ketika seseorang memperlakukan kita dengan tidak adil atau menyakiti kita, kita perlu mengampuni mereka. Because you've been hurt. You don't want to be hurt again. You know, we try to avoid the circumstances. Dan karena kita telah disakiti, kita tidak mau disakiti lagi. Jadi kita cenderung kita menghindari situasi tersebut. Yeah, it's important to avoid the circumstance, but not avoid the person. Dan hal yang penting untuk menghindari situasi yang sama, tapi bukan menghindari orangnya. Because everybody needs a second chance. Karena semua orang butuh kesempatan kedua. You have to say, I forgive you. What you did wrong to me, you hurt me. Tell the truth. You hurt me. I'm hurt, but I forgive you. It's important the person know you've been hurt, but you also they need to hear from you. You forgive them. Dan Anda harus berkata, harus mengatakan yang sejujurnya kepada orang tersebut bahwa Anda telah tersakiti. Tapi berkata juga bahwa aku tersakiti tapi aku sudah memaafkan, mengampuni kamu. Jadi penting bagi orang itu untuk tahu bahwa dia telah menyakiti Anda. Tetapi dia juga harus mendengar bahwa Anda telah mengampuni dia. It's correct to put boundaries. So you can go until here, but don't go over. There's some kind of respect. You need to put boundaries. That's correct. Put boundaries, but don't just say I never want to have anything with this person anymore. You know, don't avoid the person. Dan itu tindakan yang tepat untuk memberikan satu batasan. Jadi seperti kamu bisa sampai sini, tapi kamu tidak bisa sampai sana, keluar dari batasan itu. Dan harus ada satu hormat di antara di dalam hubungan ini. Jadi memang perlu untuk memberikan satu batasan. Tetapi jangan juga katakan kepada orang itu misalnya untuk kamu tidak boleh lagi untuk melihat saya tidak mau melihat kamu lagi, dan jangan menghindari orangnya. Yesterday, I gave a hug and somebody betrayed me. A person, a man who betrayed me. I give him a hug. Baru Yes. saja kemarin terjadi, saya memeluk seseorang yang telah mengkhianati saya. This was long time ago. He betrayed me. You know, it was a colleague, a person I trust, a friend. He betrayed me. Yesterday, because I forgive him, I gave him a hug. Jadi sudah lama dia waktu itu mengkhianati saya. Jadi dia adalah seorang rekan kerja yang saya percayai, seorang sahabat, tapi dia mengkhianati saya. Lalu kemarin karena saya mengampuni dia, saya memberikan dia sebuah pelukan. But I put boundaries in our relationship because I don't want him to sin against me again. Tetapi saya memberikan batasan dalam hubungan kami karena saya tidak mau dia untuk berdosa melawan saya lagi, berdosa terhadap saya lagi. He lives his life, I live my life, but I don't want to be in the same
circumstance again. I avoid that to put in the circumstance he gonna hurt me again. Jadi dia menghidupi hidupnya, saya juga menghidupi hidup saya, punya hidup masing-masing, tetapi saya tidak mau berada dalam situasi yang sama lagi. Jadi saya menghindari untuk menaruh dia dalam situasi yang sama, karena ya ada kemungkinan dia bisa menyakiti saya lagi. Okay, I'm gonna illustrate that to help us to understand the context. Somebody come to you to your house, ask you to borrow some money. Jadi saya I, akan yeah, I don't know how much. It's a big sum of money. Ask for Hmm. you to borrow money from you. Jadi saya akan memberikan ilustrasi untuk membantu kita mengerti konteksnya. Contohnya kalau ada seseorang yang datang ke rumah Anda untuk meminjam sejumlah besar uang dan itu jumlah yang sangat besar untuk dipinjam. Yeah, that means somebody come to you asking money. He said, "Can you trust me?" It is a circumstance of trust. You're gonna he asks you for money, you give the money, but you trust him. He's gonna pay you back. Mhm. Dan itu seperti dia berkata, seperti ketika dia pinjam uang itu dia seperti berkata, bisakah kamu mempercayai aku? Jadi ini ada seperti satu keadaan di mana dia pinjam uang dan yang kita berikan bukan hanya uang tapi juga kepercayaan bahwa dia akan mengembalikan uang itu. Yeah. So you trust him, he's gonna pay you. But if that person never pay you back your money, never gave back the money to you, he lost the trust. You don't trust anymore. Ya, jadi misalnya Anda mempercayai dia bahwa dia akan mengembalikan uang Anda. Tapi kalau orang tersebut tidak pernah mengembalikan uang Anda lagi, maka dia akan kehilangan kepercayaannya. Jadi Anda tidak percaya lagi kepada dia. So if he come back asking for more money, what are you gonna do? Jadi kalau dia datang kembali untuk meminta uang lagi, apa yang Anda akan lakukan? You're gonna give money or not? Apakah Anda akan memberikan uangnya atau tidak? You forgive him. He cannot pay you. You forgive him. You say, okay, you forgive, but I'm not giving you money anymore. Mhm. Jadi Anda sudah mengampuni dia karena dia tidak bisa bayar utangnya itu, jadi Anda mengampuni dia, tetapi Anda tidak akan percayakan uang lagi kepada dia. So that's the same thing when somebody betray you because you trust the person, they betray you. But say, okay, no more. I'm not giving the money because I don't be hurt again. I don't want to be shamed because you're not able to pay me. Jadi itu adalah hal yang sama ketika seseorang mengkhianati Anda, karena Anda percaya kepada orang itu, lalu dia mengkhianati Anda, maka eh, maka Anda akan berkata bahwa aku tidak akan meminjamkan lagi uang kepada kamu, karena aku tidak mau disakiti lagi. So I illustrate that because forgiveness is exactly that. Somebody you trust, they hurt you, they betrayed you, they didn't pay you, and you forgive the debt. You said, okay, I forgive you. Forgiveness, giving something, it's gone. You already forgive. Don't don't think about this anymore. Don't think you're gonna receive that money. You forgive. You forgave the person. Mhm. Jadi saya memberikan ilustrasi tersebut karena itu contohnya seperti pengampunan juga. Jadi kalau ada seseorang yang mengkhianati Anda, dia tidak eh, dia tidak membayar balik dan Anda sudah menghapus hutang dia. Jadi kata Anda berkata kepada dia, aku sudah mengampuni kamu
Jadi itu sudah hilang, sudah dilunasi. Jadi jangan pikirkan hal itu lagi karena itu sudah lunas karena orang itu tidak bisa bayar balik. Tapi So, hmm, okay, go well, ahead, Jenny. Go ahead, go ahead. okay. So, I'm done. okay, so you learn a lesson, but you Mhm. don't want to be hurt again, so avoid to do the same mistake. We learn for our own mistake and from the mistake of other people and say, I don't want to go there. I tell my children, don't use drugs because that hurts. That hurt dad, that kill you. Don't do that. Learn from the mistake of other people. You don't need to do your own mistakes. Jadi kita lalu kemudian Anda belajar dari kesalahan tersebut. Anda belajar satu pelajaran karena tidak mau disakiti lagi. Jadi hindari untuk melakukan kesalahan atau hal yang sama. Karena kita belajar dari kesalahan kita sendiri dan dari kesalahan orang lain. Jadi contohnya seperti saya berkata kepada anak-anak saya, jangan gunakan obat-obatan narkoba, Yeah. jangan gunakan narkoba karena itu akan menyakiti kamu, menyakiti saya. Jadi jangan lakukan hal itu. Jadi kamu harus belajar dari kesalahan orang lain, tidak perlu untuk buat kesalahanmu sendiri. So in resume, it's okay to put boundaries. Don't give an opportunity for the people to sin against you, to hurt you anymore. Boundaries sometimes is good for the person and for yourself. Okay, thanks for the question. Very good question. Very good. Jadi kesimpulannya, tidak masalah untuk memberikan batasan, ya, karena jangan lagi berikan satu kesempatan untuk orang itu berdosa terhadap Anda atau untuk menyakiti Anda lagi. Jadi terkadang batasan itu sangat baik untuk Anda dan juga untuk orang itu. Jadi itu dari Pak Valdesi dan beliau berkata terima kasih untuk pertanyaannya, sangat bagus. Saya sangat bagus pertanyaannya. Ya, Okay, maybe I don't know if you have time for two more questions. I don't know. You the one take control of the time. Mhm. Oke. Apakah mungkin kita punya pertanyaan untuk punya waktu untuk dua pertanyaan lagi? Tapi itu saran dari Pak Valdesi. Silakan Ibu host. Tapi ini ada satu pertanyaan yang dikirim pribadi ke saya. Nanti saya akan bisa bacakan kepada orang-orang. ya terima kasih pada Pak Valdesi dan Ibu Jennifer. Mungkin ini juga menjawab pertanyaan dari Ibu Sharon Maria. Baik, mungkin kalau dari Bu Rani dan Ibu Sharon ada yang mau ditanggapi, boleh silakan ditanggapi. Cukup, terima kasih banyak. Terima kasih untuk pengetahuan yang luar biasa malam ini. Tuhan memberkati kita semua. Yeah. Mrs. Rani said thank you very much for the answer. Really a Thank you. blessing. Thank you. You're welcome. Baik, Oke. kita akan lanjut ke pertanyaan dari Ibu Riena. Saya termasuk orang yang suka mengalah dan apabila disakiti oleh orang lain, saya memilih diam. Perlu waktu yang lama untuk pemulihan diri sendiri. Bagaimana mengatasi keadaan ini? Oke, sebelumnya saya minta izin kepada Ibu Moderator. Tadi ada yang sudah chat saya secara pribadi dan itu saya sudah kirim pertanyaannya ke Ibu Moderator juga di chat pribadi. Jadi saya minta untuk nanti setelah pertanyaan Ibu Rina ini saya bacakan pertanyaan itu karena itu sudah lama tadi ditanyakannya. Oke, bagaimana? Oke, baik. Oke, saya bacakan, terjemahkan dulu yang pertanyaan Ibu Rina. There is one question from Mrs. Rina. I am someone who tends to give in. Yeah, I'm someone who tends to give in. How to say it? Yeah, okay. To give in, and then when I'm hurt by others, I choose to remain silent.
It takes me a long time to recover and heal myself. How can I deal with this situation? Yeah, from that question, I know you are introvert person. I know that's the reaction, an introvert person. I Mhm, don't know if I'm wrong. mhm. Jadi dari pertanyaan itu saya bisa simpulkan bahwa Anda orangnya yang introvert karena itu adalah reaksi yang sangat umum bagi orang yang introvert. Yeah, the temperament of the people means a lot, you know, the reaction of people. There's people like me, I'm very extrovert, and there my wife is introvert. Mhm. Karena temperamen setiap orang sangat penting untuk menentukan bagaimana ya, sangat berdampak bagi reaksi orang tersebut. Contohnya kalau saya orangnya ekstrovert dan ada istri saya yang dia lebih ke introvert. Yeah, it's normal for all humankind, all the people, um, to avoid to be hurt. We have Mhm. a fear um, strain us. The fear um, limit us about giving. Especially people is very giving person, always willing to do something, but don't want to be hurt. That's the fear of being hurt. Jadi ini adalah hal yang normal bagi manusia untuk menghindari dari disakiti, untuk menghindari karena dia mau disakiti karena kita semua punya satu ketakutan. Dan ketakutan itulah yang akhirnya membatasi kita bahkan untuk memberi. Terutama orang-orang yang suka memberi. Ada orang yang suka memberi, sangat suka untuk melakukan sesuatu, melayani, memberi, tetapi tidak mau untuk disakiti. Yes, it's not good when you do good and receive bad in exchange. Um, Hmm. don't don't feel guilty because or don't restrain to you. Don't you need to open your heart. You need to speak with people about that situation. Hmm. Dan ini hal yang tentu tidak enak ya ketika kita melakukan hal yang baik, tetapi akhirnya mendapat balasan yang jahat, yang tidak baik. Dan Anda tidak perlu merasa bersalah, tidak perlu mem- membatasi diri atau menahan diri, tetapi Anda harus membuka hati Anda dan berbicara kepada orang tentang situasi itu. Yeah, the first thing when you're hurt, you you give, you know, you did your best and you've been hurt. Um, don't you need to talk with God. Tell God, say, Father, God, I'm being hurt by that person. I, I'm I'm hurting. I'm it's so terrible, but you need to speak with God first. Jadi hal pertama yang harus dilakukan ketika kita disakiti adalah untuk berbicara kepada Tuhan, memberitahukannya kepada Tuhan dan katakan, Tuhan Allah, Allah Bapa, aku disakiti oleh orang tersebut. Saya merasa tersakiti oleh orang tersebut dan ini sangat buruk. Jadi pertama-tama kita harus bicara kepada Tuhan. Yeah, don't let the fear to change your personality. You're good. Well, I'm not be good anymore. I'll be mean. I'm do. I'll be harsh with people. But don't let the fear change you. Who you are. Jangan biarkan ketakutan mengubah personality, mengubah diri Anda, siapa diri Anda. Anda adalah orang yang baik dan ketika disakiti jangan berkata, "Oh, aku tidak akan mau jadi baik lagi karena aku akan jadi jahat pada orang itu karena dia telah menyakiti aku." Tapi itu bukan diri Anda yang sebenarnya, itu bukan identitas Anda yang sebenarnya. Jadi jangan biarkan apa yang orang lain lakukan mempengaruhi apa yang ada di dalam Anda. Yeah, that's important to you express your feelings to God. Express. Open your Hmm. heart to God. Maybe in your room you can cry and express you're hurting. You're so have been hurting.
and you want to restore your soul. I imagine that's important. Mhm. Jadi sangat penting untuk kita mengekspresikan perasaan kita kepada Tuhan, membuka hati kita kepada Tuhan. Mungkin dalam ruangan kamar Anda bisa menangis, bisa berekspresi, bisa melepaskan semua rasa sakit itu, melepaskannya kepada Tuhan. Dan Anda tentu mau untuk memulihkan jiwa Anda. Saya bisa bayangkan Anda pasti sangat ingin untuk memulihkan jiwa Anda, dan itu sangat penting. So the second step is to talk with the person who did wrong to you or mistreat you or offend you. It's important to talk with God first and then talk with the person. They need to Jadi, know they did wrong to you. Sorry, Jenny. They need to know. it's okay. Oke, lalu langkah kedua yang harus diambil adalah bicara kepada orang yang sudah menyakiti Anda atau memperlakukan Anda dengan buruk. Jadi penting untuk kita bicara kepada Tuhan terlebih dahulu, lalu kemudian bicara kepada orang tersebut, karena mereka harus tahu kesalahan apa yang mereka telah perbuat. So even if the person don't admit they did wrong to you, they hurt you, but at least you take the first step to restore the relationship. Ya, walaupun orang yang yang menyakiti Anda ini tidak mengakui bahwa dia telah berbuat salah kepada Anda, bahwa dia telah menyakiti Anda, tetapi setidaknya Anda mengambil langkah pertama untuk memulihkan hubungan tersebut. Yeah. So at least you try to restore if the person don't admit or don't want to change, but you feel free. You feel free from hiding something, your feelings. You say, I've been hurt, but at least your soul, you're going to be restored because you did the right thing. Jadi setidaknya Anda mencoba untuk berusaha memulihkan, walaupun orang tersebut tidak mengakuinya atau tidak mau berubah, tetapi Anda akan merasa bebas, Anda akan merasa merdeka dari menyembunyikan sesuatu, menyembunyikan perasaan Anda, dan Anda harus berkata, aku telah disakiti. Jadi setidaknya Anda yang akan dipulihkan, walaupun orang tersebut tidak mau, tapi Anda lah yang akan dipulihkan karena Anda melakukan hal yang benar. Yeah. In conclusion, don't be silent. Speak, say something to take this from your heart out, take out, express to God, try to restore with the person, or talk with a friend or someone you trust. Say that happened. I need to speak with someone. Don't hide because that's going to continue hurt. You need to take that out. Is something to help yourself. That's important. Okay. Jadi Thank you for kesimpulannya, that question. Thank you for the question. oke. Jadi kesimpulannya adalah jangan diam. Jadi harus mengatakannya, harus mengeluarkan dari hati Anda, mengekspresikannya kepada Tuhan, mencoba untuk memulihkan dengan orang itu, atau mungkin bicara dengan teman yang lain atau orang yang Anda percaya. Katakan bahwa oh ini tadi terjadi, dan Anda harus bicara dengan seseorang. Jangan bersembunyi, jangan menyembunyikannya, karena itu akan terus menerus sakit, akan terus menerus. Anda akan terus tersakiti di dalam hati Anda karena kalau tidak dikeluarkan. Jadi itu adalah hal yang akan justru membantu Anda ketika membicarakannya. Jadi itu sangat penting dan ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi saya sangat berterima kasih atas pertanyaannya. Ya, puji Thank you. Tuhan. Pertanyaannya sangat memberkati saya juga. Mungkin pertanyaan ini juga menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Sylvie. Bagaimana supaya kita tidak overthinking dan cemas akan masalah yang saat ini sedang dihadapi. Atau mungkin Ibu Sylvie ada hal yang mau ditanggapi. Okay, thank you. Thank you. Thank you. You're welcome. Baik.
Karena jam sudah menunjukkan waktu yang cukup malam, tapi masih ada satu pertanyaan yang menurut saya ini akan memberkati kita semua dan cukup dalam. Jadi kita lanjut satu pertanyaan ini dan setelah itu kita akan tutup. Aku akan bacakan pertanyaannya. Maaf. Ada beberapa saran yang mungkin cukup sering terdengar apabila terkait hubungan yang rusak. Salah satu yang sering terdengar adalah, ya udah maafin aja, tapi setelah itu berlaku bijak dengan tidak usah berhubungan lagi. Apakah saran ini termasuk saran yang sesuai dengan ajaran Alkitab? Dan apakah ada batasan terhadap relasi atau hubungan yang bisa diperbaiki? Dalam artian, apakah semua hubungan pasti bisa diperbaiki? Atau adakah relasi yang sebaiknya tidak usah diperbaiki? Okay. There is one question from someone that doesn't want her name to be mentioned, so I will read it to Okay. you. Okay. I'd like to ask something. There are some pieces of advice that we often hear when it comes to broken relationship. One common advice is just forgive them. But after that, be wise and don't stay in contact anymore. Is this advice in line with biblical teaching? And are there any limits to relationships that can be restored? In other words, can every relationship be restored, or are there some relationship that perhaps should not be restored at all? Yeah, I know it's not easy. Forgiveness is not easy. But Yeah. sometimes when you forgive, you're forgiving yourself. Forgiveness is like you have a bird in a cage, and then you open the door for the bird set free to fly out from that cage. Sometimes when you forgive someone, you open that door of the cage for free the bird. But we didn't realize the bird sometimes is ourselves. We need to open the door of our heart to forgive. Even it's not easy. In every person, every case is different. I'm different, my way to forgive, but also don't avoid to the person sin against you. Don't give the opportunity to sin against you. But if that happened, you need to forgive. That's why our Lord Jesus Christ say, how many times? 7 times? He say, no, Peter, 7, 70 times 7, every time. But Okay. is you know the circumstance that gonna put the limits, say no more. That's a limit for everything. So I think it's important to take the advice, but every person is different, every situation. So, Jane, you can resume that, to say, maybe the illustration. That's Okay. important. The illustration. I'll try. Okay. Ya, jadi tadi Pak Polisi berkata bahwa sulit untuk mengampuni ya. Memang itu seperti kalau diilustrasikan itu seperti ketika kita ada satu seekor burung di dalam satu kandang dan burungnya itu adalah ya ada seekor burung di satu kandang dan pengampunan itu seperti melepaskan burung itu dan kita harus membuka kandangnya untuk burung itu bisa pergi. Tetapi ternyata burung itu adalah diri kita sendiri. Jadi sebenarnya ketika kita mengampuni, maka yang dibebaskan sebenarnya adalah diri kita sendiri. Dan tentu saja, walaupun setelah mengampuni kita juga harus menghindarkan supaya orang itu berdosa melawan kita. Jadi jangan berikan kesempatan untuk orang itu berdosa lagi melawan kita. Tetapi ketika itu terjadi lagi, kita harus mengampuni lagi. Karena Yesus berkata kepada para pengikutnya, para muridnya ya 7, ketika mereka tanya berapa kali harus mengampuni, dan Yesus berkata 7 kali. 77 kali 7 kali ya, so saya tidak salah. Jadi tentu saja itu artinya bukan artinya ada satu batasan, tapi setiap saat ketika disakiti kita harus mengampuni lagi. Oke.
So, Mr. Valdesi, I'm done translating you. But the question I want to confirm again with you that the question is about the restoration itself. So let's say this person has already forgive the other person, but then what about the restoration? Does every relationship must be restored, or there any Yes. type of relationship that cannot be restored? Yeah. Yeah, that the restoration, the relationship must be restored. Uh, even even the person moved to another city, uh, the things need to be restored, the relationship, because it's not the relationship on the horizontal, not only relationship between people, it's a relationship in the vertical with God. That's important. So it's good for yourself and good for the person when we restore the relationship. They feel free from the thing they have done to you. They need to be set free too. Okay. Jadi hubungan tersebut memang harus selalu memang direstorasi, dipulihkan. Jadi walaupun orang tersebut sudah pindah ke kota lain, tetapi em, hal yang terjadi ini harus dipulihkan. Jadi ini karena bukan hanya artinya hubungan secara horizontal, tapi juga kita harus perhatikan hubungan vertikal dengan Tuhan, karena ini sangat penting untuk Tuhan. Jadi ini penting baik untuk Anda dan baik juga untuk orang tersebut ketika hubungan tersebut dipulihkan. Dan okay, you can continue. Yes, and of course, restoration it's hard. Only in heaven we can be completely restored because we fall short again. We sinners, but we need to avoid to do harm for other people. Explain that. I'm gonna continue. Karena dan tentu saja pemulihan itu sangat sulit ya. Hanya di surga nanti kita bisa benar-benar sepenuhnya dipulihkan hubungannya. Jadi karena kita jatuh lagi, kita kita sering jatuh lagi ke dalam kesalahan, ke dalam dosa. Jadi kita harus menghindari untuk menyakiti orang itu lagi atau disakiti. Harus ada Because boundaries. yeah, restoration is like you have a vase of a plant, a beautiful piece, and fall and breaks. You can mend it back. You put all the pieces together, but you're gonna see the cracks. You're gonna see scars on that vase. It's never gonna be the same, but you restore that. Ya, karena restorasi atau pemulihan itu seperti ketika kita menjatuhkan sebuah vas bunga yang sangat indah, lalu dia jatuh dan dia hancur. Tapi kita bisa memperbaiki dia, kita bisa memperbaikinya lagi, mengembalikan kepingan-kepingan yang rusak itu, yang telah jatuh itu. Tetapi tetap saja kita akan melihat ada kerak di situ, ada apa ya namanya ya, bekasnya. Jadi ada bekas yang diperbaiki ya di vas bunga itu. Jadi tidak akan pernah sama lagi seperti sebelumnya. Tetapi yang penting adalah kita memulihkan dia, kita memperbaiki dia. Yeah, I cut myself with a knife, and my mom tried to avoid me. I was a kid. I cut right here in my finger. I cut, was bleeding. My mom don't spank me. She took care. But she said, don't play again with the knife, a big knife, cutting a wood. I never forgot that because I have scars. But that helps me. That heals me. I was restored. My hands is able to move. But I said, I'm not going to do again. But I was restored. But God keep restoring us every time we have broken relationship. It's God who wants to be the restorer, the one who's going to restore us.
for that relationship be again in place? Saya pernah waktu itu tidak sengaja memotong tangan saya dengan pisau, menyakiti tangan saya dengan pisau, dan ibu saya mencoba untuk menyelamatkan saya, menghindarkan saya dari melakukan itu. Tapi saya masih anak kecil waktu itu, jadi akhirnya saya bermain pisau dan terpotonglah di sini, di jari saya, lalu saya berdarah. Dan waktu itu ibu saya tidak memukul saya, tapi dia mengobati luka saya tersebut. Tetapi kemudian dikatakan jangan bermain lagi dengan pisau yang besar. Dan saya tidak akan pernah melupakan hal itu karena saya punya bekas lukanya. Tetapi itu itu akhirnya membantu saya. Jadi saya sudah dipulihkan, tangan saya sudah bisa bergerak lagi. Tetapi saya berkata saya tidak akan melakukan hal itu lagi. Saya tidak akan bermain-main lagi dengan pisau itu. Jadi saya dipulihkan, tetapi em, ya akhirnya tetap ada apa ya namanya batasan. Saya tidak melakukan hal yang sama lagi. Dan Tuhan tetap selalu memulihkan kita setiap kali kita punya hubungan yang rusak. Allah selalu bekerja untuk memulihkan kita, dan Allah adalah orang yang akan memulihkan kita sepenuhnya untuk berada dalam hubungan itu lagi. And thanks God, He provides us wisdom in the Bible to restore us. But we have to take the first step, asking forgiveness and forgive other people. There is no other way to restore. You need to Dan forgive yourself and forgive the person offend you. And God, He continue to love us, but He don't want us to cut ourselves. We see the scars, say, Lord, I'm not going to do it again. Help me to not do it again. ya, dan puji Tuhan, Allah dia memberikan kita kebijaksanaan, hikmat di Alkitab untuk memulihkan kita. Tapi kita harus mengambil langkah pertamanya, yaitu meminta pengampunan dan juga mengampuni orang lain. Tidak ada cara lain untuk memulihkan selain daripada mengampuni diri sendiri dan mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Dan Allah, dia yang terus mengasihi kita, tapi dia tidak mau kita untuk menyakiti diri kita lagi. Jadi kita harus melihat bekas luka ini dan berkata bahwa Tuhan, saya tidak mau melakukan hal itu lagi. Bantu saya untuk tidak melakukan hal itu lagi. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk Pak Valdesi dan juga Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Sangat memberkati bagaimana kita menanggapi luka yang kita rasakan dan bagaimana kita bersikap kepada orang lain agar kita tidak melukai mereka juga melalui sikap yang mungkin telah kita terima dari orang lain atau yang mungkin timbul dari diri kita sendiri. Hal ini juga sangat memberkati saya. Yeah, thank you very much for what you Thank you. shared. It's really such a blessing for the participants and also for myself, the whole say. Thank you. Thank you. Thank you so much.